Ya pemirsa, bagaimana prediksi laga tim nasional Indonesia melawan dua tim kuat Asia, Jepang dan Arab Saudi? Kita akan tanyakan prediksinya dengan pengamat sepak bola Justinus Laksana atau biasa disapa Coach Justin. Coach Justin, selamat malam. Selamat malam, Leo. Ya, Coach Justin, kita akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Kalau saya lihat peringkatnya itu ada di atas Indonesia, bahkan Jepang peringkat Asia terkuat saat ini. 27 pemain sudah dipanggil dan yang menarik tidak ada Kapten Asnawi yang disebut-sebut cedera. Tapi kalau kita melihat sebetulnya Asnawi bermain melawan Bangkok United di Liga Thailand. Sebetulnya memang karena cedera atau memang sudah tidak dibutuhkan lagi, Anda lihat Coach Justin? Yang jelas di sayap kanan itu sudah ada beberapa pemain yang bisa diandalkan, yaitu Shane, Rizky Ridho bahkan bisa, dan juga Reinders dan Jakob Yance, itu semua berada di kanan. Jadi stok kita nggak kekurangan. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi pelatih pasti punya alasan sendiri untuk tidak memanggil seorang lebih ke tactical. Kalau saya bilang, yang saya dengar juga cedera, tapi kalau seandainya dia tidak cedera, ini masalah tactical. Karena kita juga tahu bahwa performa terakhir itu bisa dibilang buruk dari Asnawi. Cuman siapapun yang dipanggil dan siapapun diturunkan itu hak prerogatif pelatih. Nggak ada yang bisa intervensi, termasuk PSSI tidak. Hanya saya juga setuju tadi ada cuplikan dari Arya, walaupun Bung Arya ini agak optimis ya, bahwa Sri lawan Jepang itu nggak gampang juga. Tapi saya setuju bahwa 3 laga di kandang itu harus dimenangkan kalau mau lolos. Dan juga Pak Erick Thohir sudah mengatakan lolos 4 besar itu harga mati. Dan saya setuju dengan Pak Erick. Tapi kalau kita melihat Coach Justin, ini kan lawannya Jepang dan Arab Saudi. Dan khususnya Jepang ini mungkin sangat sulit untuk menang. Ada yang mengatakan setidak-tidaknya harus bisa menahan seri, tidak boleh kalah. Dan itu harus terus dipertahankan di sisa 3 atau 4 pertandingan yang ada di kandang. Kalau Anda lihat timnas Indonesia bisa menahan seri tidak setidak-tidaknya Jepang, atau memang jangan-jangan malah ada peluang menang, Coach? Enggak lah. Kita harus realistis lah. Pemain Jepang itu bukan kebetulan kalau mereka selalu ikut Piala Dunia, bukan kebetulan kalau mereka berada di rank 1, oke? Pemain mereka itu bermain di Liga Tier 1, Tier 2, di klub papan atas Eropa, oke? Sementara pemain kita bermain di Tier 3, Tier 4 di Eropa. Jadi kualitasnya memang nyata. Jadi seri pun untuk saya bilang berat. Bukan nggak bisa, tapi berat. Jadi kalau dibilang harus ini, harus itu, nggak realistis. Tapi kalau kalah pun lawan Jepang, tetap nggak ada masalah. Karena hampir semua negara yang ketemu Jepang akan kalah juga, kecuali kemarin seri. Dan itu benar-benar pengecualian seri di kandang lawan Australia. Satu hal kita jangan lupa bahwa kita berada di rank 5 dengan rank 2 sekarang itu hanya selisih 2 poin. Jadi yang lebih penting itu mau menang lawan Jepang atau lawan siapapun kan kita bicara tetap 3 poin. Nah, realistisnya main di kandang lawan Saudi, Cina sama Bahrain, terutama Cina sama Bahrain itu harus menang. Karena Cina sama Bahrain ketemu Saudi dan Jepang pun Australia pun kemungkinan mereka kehilangan poin atau kalah bahkan. Jadi untuk saya sih harusnya kalah lawan Jepang itu calculated loss, Leo. Istilahnya sudah diperhitungkan bisa kalah atau akan kalah. Tapi jadi yang lain saja, kita harus sapu bersih. Jadi lepas saja Jepang tapi fokus kepada 3 pertandingan setelah Jepang, begitu Coach? Iya, betul sekali. Itu lebih realistis untuk kita dapat poin lawan mereka. Ya, kalau kita melihat terakhir kan yang tadinya kita berpikir kita bisa menang atau bahkan imbang, tapi kita kalah melawan Cina, melawan Tiongkok. Kalau Anda melihat Coach, bagaimana cara Sintayong bisa membangkitkan semangat timnas supaya kemudian benar-benar bisa all out? Kalau kita melihat ada beberapa pemain yang berganti juga, bagaimana Coach? Kalau saya bilang ini pemain profesional, nggak perlu dimotivasi lagi. Mereka sangat tahu stake-nya seperti apa.
Saya juga sangat kecewa kalau kita flashback dikit dengan pertandingan lawan China karena line up-nya terutama tidak menempatkan Tom Hanks sebagai starter. Terbukti bahwa game ini benar-benar bukan dilepas. Sangat sayang bahwa kita tidak bisa meraih 3 poin. Karena untuk saya Sintayong tidak menurunkan tim yang terbaik. Yang sebelumnya lawan Bahrain di babak kedua itu adalah 11 yang terbaik. Tapi ya sekali lagi ini hak Sintayong, kalau dia berani melakukan hal seperti itu ya dia harus bertanggung jawab. Maka dari itu setelah itu kan keluar statement dari Pak Erik bahwa ya 4 besar harga mati, terserah mau main kayak gimana. Maka melawan Saudi dan melawan Jepang, apakah kita bisa seri? Ya bisa, tapi peluangnya nggak besar. Di bawah 50% lah, bahkan 30-40% untuk curi seri lawan Jepang. Apakah kita bisa menang lawan Saudi yang ranknya di atas? Bisa juga, karena kita tahu mereka mainnya seperti apa. Yang sulit dikalahkan atau sangat sulit dikalahkan itu hanya Jepang. Yang ini bisa dikalahkan, bukan nggak bisa. Tapi kembali lagi, bukan masalah motivasi dari Sintayong atau dari siapapun. Menempatkan pemain yang terbaik, yang cocok, yang kompak menjadi satu tim. Nah ini yang saya itu jarang kritik Sintayong ya. Tapi ini salah satu kritikan kenapa harus pasang ini, kenapa harus pasang itu. Cuman sekali lagi dia yang bertanggung jawab karena dia pelatihnya. Jadi ya kita sebagai netizen terima aja. Jadi di pertandingan yang tersisa STY sama sekali tidak boleh bongkar pasang, the winning teamnya tidak boleh diubah. Ada yang mengatakan salah satunya Coach Justin Verdong itu tidak boleh ditaruh di center back, katanya kemudian juga Tom Hay harus dimainkan sejak kick off. Anda setuju atau tidak, Coach? Gini, kita itu sudah punya Rizky Ridho dan Rizky Ridho menunjukkan lawan China dia masuk lawan Bahrain dia masuk sebagai super sub di area kiri dan dia bisa. Jadi kenapa tidak menempatkan Rizky Ridho, Itse sama Mengsilhurst? Karena Kelvin Verdong ini lebih bagus menyerangnya, dia punya crossing yang akurat. Dan dia punya shooting yang keras juga. Kenapa nggak menggeser dia daripada sebagai defender? Jadi ini memang pilihan, bukan nggak bisa. Bisa aja pasang Kelvin Verdong sebagai di belakang 3, di back 3. Cuman di situ kita kekurangan daya serangnya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan daya serang, menggantikan Kelvin Verdong dengan pemain yang kualitas bertanya bagus, yaitu ada di Rizky Ridho. Kelvin Verdong geser ke atas. Coach, ada juga yang mengatakan satu faktor penting berkaca dari pertandingan lawan Bahrain adalah asal dari wasit. Yang kita berharap akan ada wasit yang tidak dari regional yang mirip-mirip. Terakhir Bahrain wasit dari Oman. Kalau itu menurut Anda berpengaruh juga, lalu PSSI bisa mendesakkan supaya itu bisa terjadi benar-benar netral begitu, tidak dari kawasan yang mirip, atau seperti apa, Coach? Ya, saya setuju dan kita ini bukti nyata lawan Bahrain. Kita kehilangan 2 poin, benar-benar dirampok 2 poin. Dan saya juga setuju banyak sekali match kita itu dipimpin oleh wasit dari Timur Tengah. Dan ya mungkin Anda nggak pernah tahu tentang AFC ya. AFC ini influence Timur Tengahnya besar, lobby mereka itu luar biasa. Ya contoh Qatar bisa jadi Piala Dunia kan lucu. Piala Dunia mendadak dalam sejarah digeser dari Juni ke bulan Desember. Money Talks dan 2 ketua terakhir di AFC adalah dari Timur Tengah. Dan satu juga sudah masuk bui ditangkap. Pengurus kita di AFC itu nggak ada satu orang Indonesia. Jadi lobby-lobby mereka jauh lebih kuat. Dan saya setuju ini minimal tugas PSSI dan itu sudah dilakukan untuk berprotes meminta tidak dari Timur Tengah, masih ada dari Asia Selatan, negara kayak Uzbek yang bisa lebih netral ya. Kita pasti punya wasit bagus lah, nggak harus dari Korea atau dari mana. Sebenarnya banyak, tapi kenapa harus dari Timur Tengah terus? Itu yang bikin saya lucu. Karena ya kalau saya bilang kakeknya area Timur Tengah itu kuat sekali di AFC. Baik, kita harap sisa laga yang ada tim nasional Indonesia bisa memaksimalkan pertandingannya supaya kita bisa lihat ya Coach ya, Indonesia bisa lolos lah
ke Piala Dunia di tahun depan 2026. Ya. Terima kasih Coach Bahkan saya Justin. bilang Ya. Sintayong, sorry sedikit, Sintayong nggak Silakan. perlu takut untuk memasang semua pemain diaspora, nggak perlu pemain lokal, hanya turunkan pemain yang terbaik lah, nggak usah Oke. eksperimen ini itu, dan kita bisa lolos. Baik. Terima kasih Coach Justin sudah mencerahkan Oke, kami. sama-sama. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.